Soal nomor 16. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 150 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 170 meter dan melihat perahu B dengan jarak 250 meter. Jadi di sini misalkan ini adalah perahu A dan ini adalah perahu B, maka jika pengamat tersebut berada di puncak menara ini, dengan penglihatannya ia akan melihat perahu A ini pada jarak 170 meter, kemudian melihat perahu B dengan jarak 250 meter. Kemudian diketahui tinggi menara itu adalah 150 meter. Jadi ini menara tingginya 150 meter. Jika dasar menara perahu A dan perahu B itu dikatakan segaris, saya akan membuatkan sebuah garis di sini. Nah, seperti itu. Maka jarak perahu A dan perahu B itu adalah berapa? Jadi kita mencari berapakah jarak perahu A dan perahu B yang saya di sini misalkan sebagai X. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menggunakan dua segitiga Pitagoras. Yang pertama adalah segitiga Pitagoras antara menara dan perahu A. Jadi kalau saya buatkan gambarnya seperti ini, misalkan itu menara, kemudian ini jarak melihatnya, dan ini adalah jarak antara menara dan perahu A. Jadi ini A, ini menara yang tingginya 150 meter, kemudian ini jarak penglihatan antara pengamat dan kapal A, yaitu 170 meter. Nah, kita cari sekarang berapakah jarak antara menara ini dan perahu A. Kalau saya ini buat sebagai Y dengan menggunakan Pitagoras, di sini siku-siku ya, tegak lurus, maka kita bisa menuliskan ini sebagai 150 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 170 kuadrat. Jadi perhatikan kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku ini adalah sama dengan jumlahan kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini. 150 kuadrat itu adalah sama dengan 22500 ditambah Y kuadrat, itu hasilnya adalah sama dengan 170 kuadrat itu adalah 28900. Di sini kita lanjutkan perhitungan ini. Y kuadrat adalah sama dengan 28900, kita kurangi 22.500. Hasilnya Y kuadrat adalah sama dengan berapa ini? 6400 ya, 6400. Maka Y-nya adalah sama dengan akar dari 6400, yaitu sama dengan 80 meter. Jadi kita telah mendapatkan nilai Y ini atau jarak antara perahu A dan menara itu adalah sama dengan 80 meter. Sekarang kita menggunakan segitiga siku-siku yang kedua untuk perahu B. Caranya sama, jadi ini kita buatkan segitiganya, kemudian ini jarak penglihatannya lebih jauh ya, 250 meter. Ini tinggi menara tetap 150 meter, dan ini adalah jarak antara menara dan perahu B. Jadi di sini perahu B ini tegak lurus ya, kita akan mencari ini jarak antara perahu B dan menara. Jika saya misalkan ini sebagai Z dengan menggunakan Pitagoras sama seperti tadi, kita hitung ini sebagai 150 kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 250 kuadrat. Nah, ini mirip seperti ini tadi ya. Kita mencari sisi tegak yang di bawah ini. 150 kuadrat adalah sama dengan 22.500 ditambah Z kuadrat itu sama dengan 250 kuadrat itu adalah 62500. Kemudian ini berarti Z kuadratnya adalah sama dengan 62.500, kita kurangi dengan ini 22.500. Hasilnya sama dengan 62, ini 40.000 ya, 40.000. Kita peroleh Z-nya adalah sama dengan akar dari 40.000. Itu adalah sama dengan
200 meter. Nah, sekarang perhatikan jarak antara menara A dengan kapal B itu 200 meter, jarak antara menara A dengan kapal A itu adalah sama dengan 80 meter. Jadi kalau kita buat di sini segini 80 meter ya, dari menara sampai kapal A, kemudian dari menara sampai kapal B itu adalah sama dengan 200 meter. Maka jarak ini adalah selisih antara jarak antara kapal B dan kapal A ya. Jadi jarak perahu A ke perahu B itu saya akan hitung sebagai 200 meter kita kurangi dengan 80 meter. Hasilnya adalah sama dengan 120 meter. Jadi yang benar untuk soal nomor 16 ini adalah pilihan C, 120 meter. Kita sekarang akan lanjutkan ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 ini dikatakan Laksmi mendapatkan paket kiriman yang dibungkus dalam sebuah kardus. Kardus tersebut berbentuk balok. Jadi ini kardusnya yang berbentuk balok. Volumenya 140 cm3. Jika panjang kardus 7 cm dan tinggi kardus 4 cm, panjang kardus 7 cm, di sini saya tulis sebagai 7, kemudian tingginya 4, di sini ya. Maka lebar kardus tersebut adalah ini X sebagai lebar kardus. Sekarang untuk menentukan berapa lebar kardus tersebut, kalian harus mengingat bagaimana cara menentukan volume dari sebuah bangun ruang balok ya. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena volumenya diketahui adalah 140 cm, maka 140 cm3 ini adalah sama dengan panjang, yaitu 7, kita kalikan dengan lebarnya. Kita masih belum tahu ya, saya tulis sebagai lebar saja. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya ini adalah 4 cm. Kita peroleh ini 140 sama dengan 7 kali L kali 4, itu adalah 28 L. Maka lebarnya adalah sama dengan 140 kita bagi 28. 140 dibagi 28 itu adalah sama dengan 5 cm ya. Jadi dengan mengingat rumus volume balok ini, kalian dengan mudah menemukan berapakah lebar dari kardus tersebut. Yang benar, yang sesuai adalah pilihan C, 5 cm. Jadi demikian soal nomor 17. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 18. Soal nomor 18, sebuah kotak berbentuk kubus seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui luas permukaan kotak tersebut adalah 1536 cm persegi. Ya, jadi ini kotak yang berbentuk kubus. Jadi kita bisa mengetahui bahwa luas permukaan kubus ini adalah sama dengan 1536 cm persegi. Ke dalam kotak tersebut akan dimasukkan beberapa barang hingga penuh. Volume kotak tersebut adalah, nah sebelum kita menentukan volume kotak yang berbentuk kubus ini, kita hitung terlebih dahulu berapakah panjang rusuk dari kubus ini. Jadi misalkan panjang rusuknya ini saya tulis sebagai S sesuai dengan luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubus itu adalah sama dengan 6 kali sisi kuadrat, seperti itu ya. Karena luas permukaannya adalah 1536. Jadi di sini 1536 adalah sama dengan 6S kuadrat. Maka S kuadratnya adalah sama dengan 1536 kita bagi dengan 6. Kita peroleh S kuadratnya ini adalah sama dengan berapa? 16 kali 16. Maaf, ini 256 ya. Oleh karena itu, panjang rusuknya atau S adalah sama dengan akar 256 yang dipenuhi oleh 16 cm. Nah, sekarang karena panjang rusuknya kita telah ketahui 16 cm,
kita akan hitung berapa volume kotaknya. Karena kotaknya berbentuk kubus, ya kita menghitung volume kubus. Volume kubus ini, volume adalah sama dengan S pangkat 3. Ini karena sisinya itu 16 cm, jadi ini sama dengan 16 pangkat 3, yaitu 16 kali 16 kali 16. Hasilnya adalah sama dengan 4096 cm kubik. Nah, yang benar jadinya adalah pilihan C, 4096 cm kubik. Demikian soal nomor 18. Kalian harus mengetahui bagaimana menentukan luas permukaan dan volume dari suatu kubus. Sekarang lanjutkan ke soal nomor 19. Di soal nomor 19 diketahui hasil nilai dari ujian matematika siswa kelas 9 pada suatu kelas adalah seperti pada tabel ini. Jika rata-rata ujian nilai matematika adalah 7,7, maka nilai A-nya ini berapa? Nah, karena kita mengetahui nilai rata-ratanya, kita harus menggunakan rumus rata-rata ya. Jadi untuk menentukan rata-rata itu, ya simbolnya X bar itu adalah menentukan jumlah semua data, itu kita bagi dengan berapa banyak datanya. Nah, untuk jumlah datanya ini kita harus membuat perkalian dari nilai dan frekuensinya. Karena nilai 6 ada 10, ini kita bisa ketahui bahwa misalkan nilainya ini sebagai XI, kemudian frekuensinya ini sebagai FI, maka saya buatkan sebuah kolom baru ya sebagai XI kali FI yang menyatakan berapakah jumlah dari data tersebut. 6 kali 10 adalah sama dengan 60, 7 kali 5 itu 35, 8 kali A itu 8A, 9 kali 4 adalah sama dengan 36, 10 kali 6 adalah sama dengan 60. Jadi sekarang kita bisa menentukan jumlah semua datanya, ya tinggal menjumlahkan ini saja ya. Hasilnya ini adalah sama dengan berapa? 60, 35, 95 tambah 36, ini tambah 96 ya. Itu hasilnya adalah 191 ditambah 8A. Kemudian ini frekuensinya kita juga tambahkan semua sebagai jumlah banyak datanya. 10 tambah 5, 15 ditambah A ditambah 10 ya. Berarti ini jadinya 15 tambah 10, 25 ditambah A. Oleh karena itu rata-rata ini akan menjadi 7,7 adalah sama dengan jumlah semua data, yaitu 191 ditambah 8A kita bagi dengan banyak datanya semua, yaitu 25 ditambah A. Lanjutkan menyelesaikan perhitungan ini. Jadi saya kalikan silang 7,7 kalikan dengan 25 ditambah A, maka hasilnya adalah sama dengan 191 ditambah 8A. 7,7 nya kalikan dengan 25, itu hasilnya adalah sama dengan 192,5 ditambah dengan 7,7 kalikan dengan A, yaitu 7,7A sama dengan 191 ditambah 8A. Jadi sekarang ini saya kumpulkan angkanya ke sini semua. 192,5 dikurangi 191 adalah sama dengan 8A dikurangi 7,7A ya. Ini kita pindahkan. Lalu 192,5 dikurangi 191 itu adalah 1,5 sama dengan 8A dikurangi 7,7A itu adalah 0,3A. Maka nilai A dipenuhi oleh 1,5 dibagi 0,3 yaitu 5. Oleh karena itu banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 atau A ini adalah sama dengan 5 orang. Demikian pembahasan nomor
19. Sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir, nomor 20. Nah, di nomor 20 ini, seorang pedagang telur memiliki 400 butir telur. Karena kurang hati-hati, 20 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jadi ada telur, itu sebanyak 400, kemudian pecah, itu 20, maka yang tidak pecah adalah sisanya ya. Tidak pecah berarti 400 dikurangi 20, itu adalah 380 butir. Nah, sekarang jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Nah, perhatikan kejadian yang ditanyakan di sini adalah telur yang tidak pecah. Telur seluruhnya itu adalah sebagai banyaknya ruang sampel. Jadi di sini banyaknya ruang sampel itu adalah 400. Kemudian kejadian telur yang tidak pecah ini misalkan saya sebut sebagai kejadian A, maka banyak kejadian A itu adalah sama dengan 380. Oleh karena itu, peluang terambilnya telur yang tidak pecah, jadi peluang kejadian A itu adalah sama dengan banyak kejadian A yang mungkin kita bagi dengan banyak seluruh ruang sampelnya. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 380 dibagi 400. Ya, sederhanakan ini, saya coret nolnya, kemudian 38 dan 40 ini saya sama-sama bagi 2. Saya dapat 19 dan 40 dibagi 2 adalah 20. Oleh karena itu, pilihan yang benar untuk soal nomor 20 ini adalah D, 19/20. Jadi demikian pembahasan tryout 2 matematika kita pada soal nomor 16-20. Jika ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar dan saya akan senang hati menjawabnya. Tetap semangat belajar ya!